Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan pertama dengan Dadoushi. Bab 103. Pertarungan pertama dengan Dadoushi. Mendengarkan Xiao Yan setuju dengan kondisi Guru Ruolin, semua orang menatapnya dengan tatapan hormat. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, jarak yang sangat besar antara dia dan Guru Ruolin sangat sulit diatasi. Perbedaan antara Douze dan Dadoushi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat melalui bakat seseorang. Xiao Yu juga tercengang dengan tanggapan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mendesah tanpa daya. Sepertinya orang ini tidak akan berbalik sampai dia menabrak dinding. Tempat ini agak kecil. Ayo pergi keluar. Sambil tersenyum pada Xiao Yan, Guru Ruolin memimpin mereka keluar dari tenda. Dalam sekejap mata, sosoknya yang besar dan indah melepaskan kecantikan yang dewasa dan menarik. Xiao Yan mengusap hidungnya, mengangguk dan mengikuti. Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang di tenda juga bergegas keluar. Matahari sudah terbenam. Cahaya merah pucat terakhirnya menutupi alun-alun dengan lapisan karpet merah. Bebatuan dan tanah juga mulai mendingin setelah dipanggang di bawah terik matahari seharian penuh. Berdiri di tengah alun-alun, sesekali orang bisa melihat sekilas kerumunan yang jauh lebih kecil di luar. Angin segar dan sejuk bertiup di tengah alun-alun, memberikan kenyamanan bagi Xiao Yu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tenda. Di bawah tatapan banyak orang, Xiao Yan berjalan ke tengah lapangan dan berdiri dengan senyum berlawanan dengan Guru Ruolin. Dengan suara datar dia berkata, "Saya berharap guru akan berbelas kasihan." Mendengar ini, sudut mulut Guru Ruolin melengkung menjadi senyuman lembut. Dia perlahan mengangkat tangan putihnya yang kosong. Cincin penyimpanan hijau di jarinya berkedip dan cambuk biru panjang muncul. Seluruh panjang cambuk panjang itu berwarna biru tua. Di atasnya ada banyak energi yang berosilasi. Di cengkraman cambuk panjang, ada mulut ular yang dipahat dengan hati-hati dengan batu ajaib yang tertanam dalam yang sebesar kepalan tangan bayi. Di sepanjang cambuk panjang ada tulisan simbol Douqi yang memancarkan cahaya redup. Hanya dengan melihat cetakan cambuk panjang, siapapun akan tahu bahwa benda di tangan Guru Ruolin adalah senjata inti ajaib yang dibuat dengan cermat. Melihat aura lembut dari senjata itu, terlihat jelas bahwa atribut senjata itu mirip dengan Guru Ruolin. Dengan menggunakan senjata ini untuk bertarung, kekuatan yang terakhir akan ditingkatkan setidaknya 1 atau 2 level. TL, inti ajaib adalah inti dari binatang ajaib. Dihadapkan dengan senyum kering Xiao Yan, Guru Ruolin langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan, tidak ada kemungkinan kamu akan mendapat cuti 1 tahun dariku. Menonton wanita cantik dengan cambuk panjang dan berdiri dengan cantik di hadapannya, Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Hei, pilih saja senjata untuk digunakan." Melambaikan tangannya, Guru Ruolin menarik pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya dengan ringan menjentikkan, mengubah pedang menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak saat dia menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, memungkinkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam berada sekitar setengah meter dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti dan jatuh, memasukkan dirinya ke celah batu hitam. Mengangkat bahu, Xiao Yan mengeluarkan pedang logam dan menebasnya tanpa perintah. Dia belum pernah mempelajari teknik pedang Du, jadi dia cukup asing dengan pedang. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan Guru Ruolin mengangkat alisnya yang hitam. Matanya yang indah penuh dengan pujian.
Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang sangat muda dan menambahkan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiao Yan. Energi air di dalamnya segera meninggalkan tetesan air di lantai batu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menganggukkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah pertarungan pertama dengan Da Doushi. Meskipun dia mendapat bantuan rahasia Yao Lao, menghadapi orang yang begitu kuat secara langsung memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Menonton panggung di mana pertarungan akan berlangsung, Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tangannya dengan cemas. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Sungguh orang yang sombong. Berani bertarung dengan Guru Ruolin, Da Doushi bintang 5 dengan mengandalkan bakat kecilnya, sungguh orang yang sombong. Mengamati cara khawatir Xiao Yu, Luo Bu, yang awalnya menahan diri setelah menyaksikan bakat Xiao Yan, diatasi oleh kecemburuan dan sekali lagi mengejeknya. Apa katamu? Mendengar kata-kata itu, Xiao Yu yang sebelumnya khawatir segera menegakkan alisnya, dengan marah berbalik dan menuntut. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kemarahan yang ditunjukkan Xiao Yu memiliki pengaruh kecil selain meningkatkan kecemburuan Luo Bu. Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritiknya? Apakah kamu berani bertarung dengan Da Doushi? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menunjukkan senyum munafik Anda. Tetapi ketika Anda menemui sesuatu yang merepotkan, Anda yang pertama bersembunyi. Saya merasa paling muak dengan pria bermuka dua seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyukaimu. Wajah Xiao Yu benar-benar dingin saat dia berbicara dengan dingin. Kata-katanya yang tanpa ampun dan menghina menyebabkan orang-orang di sekitar mereka tercengang. Setelah mengenalnya begitu lama, mereka belum pernah melihatnya berbicara seperti itu. Wajah Luo Bu berganti-ganti antara hitam dan putih sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya yang berkedut dan menatap pemuda di medan perang. Kebencian beracun yang tersembunyi melintas di matanya. Sarkasme dan suara dingin di luar medan perang tidak memengaruhi atmosfer intens di dalamnya. Xiao Yan menatap tajam ke arah Guru Ruolin, tubuhnya berulang kali bergidik sedikit. Dia tahu bahwa serangan oleh Da Doushi akan jauh melebihi kecepatan, kekuatan dan pengalaman yang dimiliki lawannya yang biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa memfokuskan semua perhatiannya dan menatap setiap gerakan menit dari pihak lain dan mencoba untuk memprediksi serangan berikutnya. Sekilas melihat kesiapan yang ditunjukkan Xiao Yan, Guru Ruolin tersenyum singkat dan melambaikan tangannya. Seperti seekor ular yang meninggalkan lubangnya, cambuk panjang meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menghantam Xiao Yan. Saat cambuk panjang melewati udara, kelembapan ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang melintasi jarak lebih dari 10 meter, mata Xiao Yan menyipit dan dia perlahan menghela nafas. Tepat saat akan mengenai kepalanya, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang bersama dengan anginnya yang pecah, menghantam di sepanjang sisi pakaian Xiao Yan dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah batu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan Guru Ruolin, wajah Xiao Yan tampak mengesankan saat dia melangkah dengan berat dari tanah. Dia mengompres tubuhnya, lalu menembak ke arah Guru Ruolin seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. 10 meter pendek adalah jarak yang bisa dijangkau dalam sekejap mata. Saat Xiao Yan hendak memasuki jarak serangnya, bagaimanapun, kekuatan besar datang dari punggungnya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah.
Bayangan berwarna biru meluncur dekat ke belakang kepalanya sebelum melanjutkan secara horizontal. Dengan tubuhnya tertelungkup di tanah, Xiao Yan memukul tangannya dengan keras ke tanah. Kekuatan tak berbentuk kuning yang kuat menghantam tanah. Segera, kekuatan balasan mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Di udara, Xiao Yan dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang logam di tangannya meminjam momentum dari rotasinya dan, setelah dilempar, menembak ke arah Guru Ruolin. Pedang logam itu mengoyak udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan tajam seperti pencahayaan. Menatap dengan acuh tak acuh pada pedang logam yang menembus angin, Guru Ruolin dengan ringan menjentikkan tangannya. Cambuk biru panjang yang dia pegang kembali ke arahnya dan secara mistis mengikat dirinya di udara untuk membentuk dinding biru. Ding! Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara bentrokan yang jelas segera dikeluarkan. Guncangan hebat dari kontak itu mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Melihat pedang yang telah pecah menjadi lebih dari 10 bagian, Guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah dan lembab dan hendak meluncurkan serangannya ketika wajahnya berubah. 10 plus pecahan, di udara, tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju tempat Xiao Yan berada. Potongan logam kecil menembus udara dan menyapu Xiao Yan. Angin tajam yang menghancurkan jauh lebih kuat dari pedang logam yang diayunkan dan dilemparkan sebelumnya. Setelah 10 lebih potongan logam terbang setengah perjalanan, kekuatan pendorong yang ganas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Saat serangan Xiao Yan, bahkan tanah di tanah tersebar di udara. Siu siu siu. Gaya dorong yang ganas dengan mudah mengalahkan energi dari potongan logam kecil. Setelah itu, 10 lebih potongan logam ini tiba-tiba berubah arah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif, mereka menuju Guru Ruolin seperti sambaran petir. Bocah kecil ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan Douze untuk menarik dan mengusir objek dari luar angkasa, tindakan yang membutuhkan kekuatan seorang Dadoushi, Guru Ruolin mengeluarkan pujian yang mengejutkan. Tangan kosongnya dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya. Dou Qi dalam dirinya mengikuti jalur Qi tetap dan mulai berputar dengan cepat. Cermin air melemah. Mengikuti suara Guru Ruolin, sepotong besar Dou Qi biru pucat dimuntahkan dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bulat di depannya. Awakening Water Mirror adalah keterampilan Dou defensif yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih tipe air Dou Qi. Itu bukan skill level yang sangat tinggi, hanya Hai Huang. Namun itu sangat praktis. Di benua Dou Qi, banyak orang kuat yang menguasai tipe air Dou Qi dapat menggunakan Dou Qi mereka yang kuat untuk membuat cermin air aneh yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter, memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. Engah, 10 lebih potongan logam yang menembus angin membuat kontak dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun, setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing bagian dieliminasi oleh semburan air. Sial, setelah kehilangan kekuatan di belakangnya, potongan-potongan logam itu dengan lemah jatuh ke lantai batu dengan dentang putus asa saat meninggalkan cermin air. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.